Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai poin-poin dari buku Research Methods for Business karya dari Uma Sekaran dan Roger Baugi, yang mana pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan mengenai poin-poin dari bab 5 dan bab 6 dalam buku ini. Kelompok kami yakni kelompok 6 terdiri dari yang pertama Aninta Gina Syarifina, kedua Nadia Ulfa, dan yang ketiga Novita Dwi Lestari. Baik, langsung saja. Di bab 5 mengenai kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis, kami akan menjelaskan poin-poin di dalam bab tersebut. Baik, mengenai kerangka teoritis, pengertiannya yakni menunjukkan keyakinan peneliti pada bagaimana fenomena tertentu saling terkait satu sama lain atau model dan penjelasan tentang mengapa peneliti yakin bahwa variabel tersebut saling terkait satu sama lain atau teori. Proses membuat kerangka teoritis termasuk yang pertama memperkenalkan definisi dari konsep atau variabel dalam model. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskriptif dari teori. Dan yang ketiga, menyatakan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan antar variabel dalam model. Variabel pengertiannya merupakan segala sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Jenis-jenis variabel terdiri dari variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, dan variabel perantara. Uraian masing-masing variabel, yang pertama adalah variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Variabel ini merupakan variabel utama yang sesuai dalam investigasi. Kedua, variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif atau negatif. Ketiga, variabel moderator. Variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan yang kuat pada hubungan variabel terikat dan variabel bebas. Dan variabel perantara, yakni variabel yang muncul antara saat variabel bebas mulai mempengaruhi variabel terikat dan saat pengaruh variabel bebas terasa pada variabel terikat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini yakni jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan serta diidentifikasi. Komponennya, pertama, variabel yang dianggap relevan dengan studi harus ditentukan dengan jelas. Kedua, model konseptual dalam model harus diberikan. Ketiga, harus ada penjelasan terhadap prediksi suatu hubungan. Penyusunan hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara, namun dapat diuji untuk memprediksi apa yang ingin ditemukan dalam data empiris. Penyusunan hipotesis ini terdiri dari tiga, pernyataan hipotesis, pernyataan jika maka, hipotesis direksional dan non-direksional, dan hipotesis nol dan alternatif. Kita masuk yang pertama, pernyataan hipotesis, pernyataan jika maka. Merupakan pernyataan yang dapat diuji dari hubungan antar variabel. Contohnya, karyawan yang lebih sehat akan lebih jarang mengambil cuti sakit. Jika karyawan lebih sehat, maka mereka akan lebih jarang mengambil cuti sakit. Yang kedua, hipotesis direksional dan non-direksional. Hipotesis direksional yakni hipotesis yang menunjukkan arah dari hubungan, baik positif atau negatif, antar variabel. Hipotesis non-direksional adalah hipotesis yang menyatakan hubungan atau perbedaan, namun arah hubungan tidak diberikan. Selanjutnya, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak. Pernyataan artinya tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang menyatakan hubungan antar variabel. Selanjutnya,
Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, menyatakan hipotesis nol dan alternatif. Kedua, memilih uji statistik yang tepat, atau yakni parametrik atau non-parametrik. Ketiga, menentukan tingkat signifikansi yang diinginkan. Empat, memastikan jika hasil analisis komputer bahwa tingkat signifikansinya telah terpenuhi. Dan lima, hipotesis juga dapat diuji dengan data kualitatif. Kita masuk dalam bab 6, yakni terkait unsur-unsur desain penelitian. Desain penelitian adalah rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan pertanyaan penelitian dari studi, yang mana termasuk di dalamnya ada tujuan studi, strategi penelitian, lokasi penelitian, tingkat intervensi peneliti, horizon waktu, unit analisis, desain pengambilan sampel, pengukuran, dan analisis data. Selanjutnya, terkait tujuan studi. Tujuan studi ini terdiri dari 3, yakni eksploratif, dilakukan ketika tidak ada banyak fakta diketahui atau tidak ada informasi yang tersedia. 2, deskriptif, didesain untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, dan situasi. Membutuhkan data kuantitatif dan informasi kualitatif. Dan yang ketiga adalah kausal, dilakukan untuk menjelaskan satu atau lebih banyak faktor yang menyebabkan masalah. Tingkat intervensi peneliti. Tingkat intervensi atau keikut campuran peneliti memiliki keterkaitan langsung dengan apakah studi yang dilakukan, yakni korelasional atau kausal. Dalam studi korelasional, intervensi dilakukan secara minimum dan arus kejadian yang normal di dalam sebuah lingkungan yang alami, misalnya supermarket atau ruang karyawan produksi factory floor. Dalam studi kausal, peneliti dengan sengaja mengubah variabel tertentu dalam konteks dan mengintervensi peristiwa sejauh peristiwa tersebut terjadi secara normal. Selanjutnya terkait situasi studi. Jadi situasi studi ini terdiri dari situasi tidak diatur, yakni penelitian yang dilakukan dalam lingkungan yang alami dan kejadian berlangsung secara normal. Biasanya situasi ini adalah pada studi korelasional. Studi korelasional yang dilakukan dalam situasi yang tidak diatur disebut studi lapangan. Studi yang dilakukan untuk menemukan sebab akibat menggunakan lingkungan alami yang sama, di mana subjek dalam studi berfungsi secara normal disebut eksperimen lapangan. Selanjutnya, situasi diatur, yakni penelitian yang dilakukan dalam lingkungan yang dibuat-buat atau artifisial, biasanya dalam studi korelasional. Kebanyakan studi kausal dalam situasi ini. Dalam situasi diatur ini, terdapat subjek yang hampir sama dipilih secara seksama untuk merespons stimuli tertentu yang dimanipulasi, atau disebut sebagai eksperimen laboratorium. Strategi penelitian terdiri dari eksperimen yang pertama, yakni berhubungan dengan penelitian deduktif dan pendekatan ilmiah atau hipotesis deduktif untuk penelitian. 2. Survei, sebuah sistem untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang orang untuk mendeskripsikan, membandingkan, atau menjelaskan sikap, perilaku, dan pengetahuan mereka. 3. Observasi, pengamatan, pencatatan, analisis, dan interpretasi perilaku, tindakan, atau kejadian yang terencana. 4. Studi kasus, pengumpulan informasi terkait objek tertentu, yakni individu, kelompok, atau organisasi, acara atau kejadian yang diminati oleh peneliti. 5. Teori dasar, serangkaian prosedur sistematis untuk mengembangkan teori yang dibuat secara induktif dari data. 6. Penelitian tindakan dilakukan ketika ingin memprakarsai perubahan dalam organisasi. Dan yang ketujuh, metode campuran, kombinasi metode seperti kualitatif eksploratif dan metode eksperimental. Ada juga teknik triangulasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unit analisis. Unit analisis adalah tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya.
Unit analisis data berupa individu, pasangan, kelompok, organisasi dan kebudayaan. Kita uraikan satu-satu. Jika rumusan masalah berfokus pada peningkatan karyawan secara umum, contohnya, maka kita memperhatikan individu karyawan dalam organisasi dan cara meningkatkan motivasi mereka. Dalam hal ini, unit analisisnya adalah individu. Kedua, jika interaksinya hanya 2 orang, maka unit analisisnya adalah pasangan. Jika rumusan masalah berkaitan dengan efektivitas kelompok dan dinamikanya, maka unit analisisnya adalah kelompok. Terus, selanjutnya, jika perbandingannya antar departemen, maka unit analisisnya adalah organisasi. Dan yang terakhir, jika unit analisisnya berkaitan dengan perilaku dalam dinamika kelompok, maka unit analisisnya adalah kebudayaan. Selanjutnya terkait horizon waktu, terdiri dari 2, studi longitudinal dan studi cross-seksional. Studi longitudinal adalah sebuah studi di mana data pada variabel terikat dikumpulkan pada 2 batas waktu atau lebih untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Selanjutnya, studi cross-seksional merupakan sebuah studi yang dapat dilakukan dengan data yang sekali dikumpulkan, bisa dalam sehari, minggu, atau bulan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, tinjauan unsur-unsur desain penelitian. Bagian ini menyimpulkan pembahasan mengenai masalah desain dasar yang terkait dengan tujuan studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, keadaan studi, unit analisis, dan horizon waktu. Peneliti menentukan pembuatan keputusan yang tepat dalam desain studi berdasarkan perspektif penelitian dari pengamat definisi masalah, tujuan penelitian, tingkat ketelitian yang diinginkan, dan pertimbangan praktis. Penyeimbangan antara ketelitian dan sumber daya menjadi keputusan yang diambil dengan sadar dan sengaja berdasarkan cakupan dan alasan studi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.